Chinese New Year, or more widely known as the Lunar New Year, is one of the largest annual festivals in the world. Falling between January and February every year, it marks the beginning of the traditional lunar calendar. Homes transform into bright spaces of red and gold, and families gather together for meals to wish good luck and prosperity for the coming year. But there's a unique community of people who celebrate the holiday whom you may not have heard about. And for them, Chinese New Year represents far more than a family reunion, red packets, and good food. It is a reminder of their ancestral past and how history has shaped who they are today. Here in Kuala Penyu, on the west coast of Sabah, lives a close-knit community of people known as the Dusun Tatana. Keunikan etnik Tatana ini salah satu budaya yang diamalkan semenjak nenek moyang lagi ialah etnik ini merayakan bila adakan Tahun Baru Cina, ya. Pada waktu itu majoriti ini etnik Tatana masih mengamalkan etnik Buddha. Tapi pada masa sekarang ini kebanyakan ataupun majoriti etnik Tatana ini sudah menganuti agama Kristen, ya. Tapi ada juga masih walaupun tidak lagi banyak ramai bilangan dia, masih ada keluarga kita yang masih mengamal agama Buddha ini, masih ada. Seperti di Kampung Menumpang, masih ada. Ya, saya Kimsit Cinggang, tinggal di daerah Kuala Penyu di Kampung Menumpang. Saya telah menjawab jawatan selaku Ketua Masyarakat Cina di Kuala Penyu. Lovingly known as Kapitan, Kimsit is a respected figure in the community and considered a leading voice for the Tatanas. Tanggung jawab saya sebagai Ketua Masyarakat Cina di Kuala Penyu ini memang fokus untuk kaum Tatana. Di segi dia hidup dan mati itulah tugas saya yang memberi sambayang dia mereka. Tentang perayaan Tahun Baru Cina ini memang sentiasa diadakan setiap tahun karena ini sebagai satu keagamaan kepada komuniti di Kuala Penyu ini, orang Tatana di Kuala Penyu lah. Jadi kalau kita tidak menggunakan cara sembahyang ini, maka kita akan bersalah kepada orang tua-tua nanti ataupun sesiapalah. There are several theories as to how the Chinese introduced their culture to the Dusun Tatana. Many believe that Chinese merchants sailing to Brunei landed in Kuala Penyu sometime in the 18th century. Choosing to settle here, they married into the indigenous Dusun population and introduced their customs as well as Buddhism to the local people. This was the birth of a unique culture consisting of both native and Chinese elements. Kebanyakan mereka ini telah berkawin dengan orang tempatannya, maka boleh dikatakan di Kuala Penyu sekarang ini, kalau etnik Tatana keseluruhan memang berdarah Cina. Waktu rombongan Cina-Cina yang awal mendarat di Kuala Penyu ini, kebanyakan mereka itu memang semuanya lah kaum laki-laki. Mereka ini ada kemahiran masing-masing, seperti membuat rumah, membuat perabot, dan mahir dalam bercocok tanam, seperti meradu, mengatam padi. Ini pengaruhnya daripada Cina. Kerana mereka itu masing-masing ada kemahiran, maka mereka boleh mempengaruhi kepada etnik Tatana ini dulu. The impact of these original settlers can be seen throughout the Tatana way of life, but none more apparent than in their Chinese New Year customs and preparations. Dalam masa Chinese New Year macam hari ini start, 3 hari itu orang kampung semua tidak buat kerja. Semua tidak kerja langsung. Sebab mengikut dulu siapa yang bekerja pada masa-masa Chinese New Year dia kena penalti. Kalau Tahun Baru Cina ini, kalau dulu sampai sekarang pun 4 hari lagi Tahun Baru Cina kita sudah menyedia kue seperti tinapung, tinimbo. Begitu ya, setiap Tahun Baru Cina kami akan makan sekeluarga dengan keluarga ramai-ramai. Dalam masa Tahun Baru Cina yang kedua, kami kumpul lagi satu kali makan ramai-ramai, kemudian bagi-bagi angpau lah, begitu.
Kalau mengikut dulu, ini tahun baru Cina, musim saya masih remaja, mungkin ramai dia punya ramai kita nampak daripada sekarang. Perbedaan dia itu karena dulu orang-orang kampung yang datang melawat kita, dia berduyun-duyun jalan kaki, ramai dengan merconnya diletop-letop. Saya ingat dulu saya suka jalan pergi tempat kawan kan. Jadi saya bawa mercon masuk dalam paket. Apabila saya dekat rumah itu kawan, sebelum saya sampai saya meletup dulu. Kemudian dia pun dikasih letup, berarti dia jemput kita masuklah. Tapi kalau sekarang nih jarang sudah ada yang berjalan begitu itu. Dulu kalau mengikut di ini komuniti Tatana ini, dia memang agama dia Buddha. Jadi sekarang dia sudah ada yang beralih kepada agama lain, maka kurang yang menyambut tahun baru Cina. Dulu sambutan tahun baru Cina ini memang syok lah, sebab kebanyakan orang di sini dalam daerah Kuala Penyu ini belum lagi menganut agama Kristen, tetapi kebanyakannya juga yang menganut agama Kristen pun masih juga ikutlah sambutan tahun baru Cina itu, cuma makan sajalah gitu. Tidak ada lagi yang sembayang prepare ini itu semua lah. Although it seems the Buddhist rituals of Chinese New Year have begun to fall behind, there is hope that the next generation of Dusun Tatana will continue to keep their tradition alive. Nama saya Nelson Kimsit, berumur 28 tahun, berasal daripada Kampung Menumpang, Kuala Penyu. Saya anak yang kelima daripada anak dari keluarga ini lah. Ya, sekarang nih kalau macam tahun baru Cina, saya akan jadi orang kedua lah selalu dah. Jadi saya akan jadi orang kedua urus semua tuh, yang sembayang semua, hidangan semua. Saya akan jadi orang kedua lah urus sembayang semua. Walaupun saya sudah berkahwin, tapi saya masih beragama Buddha dan istri saya masih agama Kristen lah. Jadi saya tetap bersambut tahun baru Cina lah. Mungkin akan mewarisi saya punya keturunan bapak saya lah. Tahun baru Cina nih saya tengok adik-adik saya pun sekarang pun tiada yang lebih yang lebih tahu lebih mendalam lah, kecuali saya lah. Sebab saya pun ikut begitu saya lah dengan bapak. Saya rasa kalau sekiranya saya pun tidak ikut, mungkin yang generasi dari yang awal dulu, sehinggalah saya mungkin akan terputus begitulah. Yang paling penting untuk kami teruskan generasi yang dulu yang kami sambut ini, keluarga kita masih macam friendly semua, kira-kira apa agama apa semua, kami semua sama ya. Saya seorang Muslim dan begitu juga adik-beradik ada yang Kristian, ada juga sepupu-sepupu masih menyambut perayaan tahun baru Cina lah. Jadi kami di dalam keluarga itu menyambut tahun baru Cina agak begitu berterusan lah. Harap mereka dapat memperkukuhkan, mempertahankan lagi nih kebudayaan ini, sebab susah kita nak cari di mana-mana tempat tentang ini tentang ini kebudayaan ini yang berbilang kaum nih kan. Begitu juga dengan keluarga saya yang beragama Islam, Kristen, Cina kan, tapi boleh bersatu lah. Though the Tatana community in Kuala Penyu continues to usher in the new year together, there is also change. Whilst the elders are faithful to the rituals and customs of their ancestors, the younger generation sees Chinese New Year in a different light. Kalau sambutan yang daripada tahun lalu sehingga sekarang, mungkin perbezaan dia dari segi keluarga. Bermaknanya sesuatu perayaan ini adalah disebabkan oleh keeratan hubungan kekeluargaan sebenarnya. Kalau saya tahun baru Cina tuh memang satu perayaan untuk yang paling meriah lah, sebab memang dia satu adat juga, adat dulu-dulu orang tua dulu-dulu, tapi sampai sekarang
masih lagi lah gunat padat, cuma masa itulah kami semua berkumpul, adik-beradik, cucu, semua cousin-cousin. Jadi macam tahun baru Cina ini masa untuk jumpa adik keluarga. Semua untuk jumpa ahli keluarga yang terkumpul lah, adik-beradik semua yang jauh-jauh. Mungkin sekarang kami sudah ada yang sudah berkawin dan cucu dan anak-anak buah pun ramai. Jadi itulah yang mengeratkan lagi perhubungan. Mungkin tahun ini mungkin ada lebih meriah sebab kita pun saya pun tahun ini ada menyambut lagi yang baby baru. Mungkin akan lebih ramai lagi lah. Bagi saya berharap semoga komuniti Tatanan ini akan bersatu padu lah. Tidak kira kita merayakan Tahun Baru Cina, Hari Raya, Christmas, kita akan bersatu padu lah. Di mana yang ada perayaan, kita akan berkumpul dengan sanak saudara beramai-ramai, masing-masing. Jadi kita jangan hubungan tuh kita jangan terputus lah. Tapi walau bagaimanapun, yang orang masuk Kristen ke apakah, setiap tahun sampai Tahun Baru Cina dia masih juga turut merayakan, sama juga seperti dulu. Tapi dia tidak sembahyang saya lah, tapi dia merayakan. Jadi itulah satu keunikan kita di Kuala Panyu ini.